Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Aziza dengan nomor induk mahasiswa 642015542 dari kelas 646A03 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir mata kuliah metode kuantitatif yang didampingi oleh dosen pengampu saya, Bapak Suryanto Sosrawidikdo, STMM. Dan saya berasal dari Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peramalan atau forecasting. Di dalam metode peramalan ini terdapat metode kuantitatif, dan di dalam metode kuantitatif ini terdapat time series yang terbagi menjadi 4, yaitu naive approach, moving average, dan di dalam moving average terdapat weight moving average method, lalu ada exponential smoothing method, dan yang terakhir ada linear trend projection. Dan di dalam linear trend projection ini terdapat causal atau metode least square atau kuadrat terkecil. Untuk contoh soal naive approach ini, ialah sebuah PTZ memiliki data seperti yang diberikan dalam tabel berikut dan berharap untuk meramalkan permintaan untuk tahun 2010 berdasarkan data sebagai berikut. Berdasarkan data di samping, hitunglah perkiraan jumlah permintaan pada bulan Januari 2011. Dan saya akan menyelesaikan dengan menggunakan POMQN. Pertama-tama kita akan membuka terlebih dahulu QN-nya. Dan untuk modul 3-nya, klik forecasting, lalu klik time series analysis, atau klik file, lalu klik new, open, lalu klik time series analysis. Lalu kita klik forecasting, lalu klik time series analysis, lalu sini title kita ganti ke PTZ, lalu sini number of page kita ganti ke 6, lalu sini Januari, Februari, 12, 6, 12, sini Januari, Februari, March, lalu kita klik OK, lalu kita copy paste tadi sudah di copy paste di Microsoft Excel, lalu kita paste, CTRL-V, dan tetap metodenya itu naive method di sini. Lalu klik solve, dan akan muncul solution pada bagian forecasting result. Dan forecasting next period memperoleh nilai 14 yang disimpulkan bahwasanya dengan menggunakan metode naive approach ini dalam jumlah permintaan pada bulan Januari 2011 sebanyak 14 unit. Dan untuk grafiknya kita lihat di sini terdapat dua grafik, yang untuk warna biru dan hitam. Untuk warna biru berupa grafik data aslinya, dan untuk warna hitam berupa data aslinya, dan untuk warna biru berupa hasil dari forecastingnya. Dan contoh soal moving average ini saya punya contoh soal lain, ialah sebuah usaha sepatu membuka open pre-order untuk menjualkan usahanya tersebut dengan para pelanggannya, dan rata-rata pemesanan per hari adalah sebagai berikut. Dari data di samping, hitunglah dengan metode moving average 2 hari berapa perkiraan pemesanan pada hari ke-7. Terdapat 7 hari dalam tabel tersebut, dan ordernya, dan ada beberapa order selama 7 hari, selama 6 hari berlangsung. Lalu kita klik QM, lalu kita klik forecasting pada bagian time series analysis, lalu kita klik new, lalu kan tadi di data usaha sepatu kita ganti. Jadi ada 6 days, berarti kita klik jadi 6. Lalu kita di sini untuk round saya ganti ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu kita klik OK. Lalu untuk metode kita ganti ke moving average, dan muncul layar seperti di sini. Dan untuk periode kita ganti ke 2, karena tadi di soalnya ialah untuk 2 hari. Dan mencari hari yang ke-7. Dan dimensinya saya akan lepas dari Excel. Lalu kita paste saja. Nah, setelah ini kita klik solve, lalu akan muncul solution pada bagian forecasting result, ini dia. Dan untuk
forecast pada bagian next period dengan perolehan nilai 925. Dan untuk error measures pada bagian MAD, MSE, dan MAPE-nya ini ialah untuk MAD-nya sendiri ialah 56,25 dan untuk MSE-nya ini 4.218,75 dan untuk MAPE-nya ini 6,151%. Dan selanjutnya kita ganti soal ke weight moving average method. Soalnya sama seperti yang sebelumnya, tetapi dalam perintah yang berbeda ialah dengan metode weight moving average dalam bobot terdekat 2 dan 1. Lalu kita buka QM kembali, lalu kita klik edit data, dan untuk metode kita ganti ke weight moving average. Untuk period to average yang masih diganti tetap sama 2, dan untuk most recent period pada bagian weight kita ganti ke 2, dan untuk to most recent period kita ganti ke 1 yang 0. Lalu kita klik solve, dan setelah muncul hasilnya, kita klik solution dan grafiknya, dan maka muncul hasil grafik tersebut pada usaha sepatu. Dan untuk grafiknya ini warna hitam menunjukkan data asli, dan untuk grafik yang warna biru menunjukkan hasil dari forecasting. Lalu untuk selanjutnya ialah ke soal weight moving average. Soalnya ialah sama seperti yang sebelumnya dengan perintah yang berbeda, ialah dengan metode weight moving average dalam bobot terdekat 2 dan 1. Lalu kita klik QM kembali, buka QM. Kita edit datanya, kita klik. Dan untuk metodenya kita ganti ke weight moving average. Dan untuk periode sama, tetap 2. Dan untuk yang ini ialah kita ganti ke 2, dan yang ini kita ganti ke 1. Lalu kita klik solve. Dan muncul solution pada bagian forecasting result. Dengan hasil next period ialah nilainya berupa 916,667. Dan untuk bagian grafiknya ialah ini. Untuk tetap yang warna hitam ialah data asli, yang warna biru ialah hasil dari forecastingnya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.